Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih-Nya Tuhan, cintanya Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita, roh kita, untuk kita menyembah Tuhan. Berikan pujianmu, penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Dia berikan hidupnya bagi kita semua. Dia begitu mencintai hidup kita. Oleh sebab itu, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sungguh berterima kasih Bapa, buat penyertaan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Hari demi hari Tuhan, Engkau membimbing hidup kami. Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menyembah-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami Tuhan, di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami sujud menyembah di hadapan Engkau Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Saat ku masuk ke hati
hidup kami mengalirmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah rinduan hati kami Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur di hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, karena banyak hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi Engkau yang mengurapi kami Tuhan, untuk kami menyembah, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Bila setiap hati kami memuliakan-Mu Tuhan,
dengan segenap hati kami, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Biarlah kami sujud menyembah di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. bergairah Tuhan saat kami mengikut Engkau. Biarlah api Roh-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Biar kami selalu dan selalu Tuhan memuji dan besarkan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Dia luar biasa. Oleh darah anak domba kita telah dimenangkan. Ya, segala kutuk telah dipatahkan oleh karena Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, segala terima keselamatan bagi kita semuanya.
Terima kasih Bapa. Engkau yang selalu ada bagi kami. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terus bawa kami Tuhan. Selalu mengarahkan hidup kami, hati kami Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan. Terangi hati kami Tuhan. Jiwa kami. Engkau menyegarkan Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia, Sungguh mulia kuasa darah-Mu.
syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Engkau yang telah rela mengorbankan diri-Mu supaya kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus menjaga hati kami. Kami mau terus menjaga hidup kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk hidup di dalam kesucian. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah ini menjadi tuntunan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terangi mata hati kami, bawa untuk kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari bersama berkata amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur ya, bahwa tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang kedua tahun 2021. Sepertinya tahun baru itu baru kemarin. Tapi tiba-tiba kita sekarang sudah berada di bulan yang kedua. Bapak Ibu, betapa cepatnya waktu berjalan. Hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu bersama-sama untuk kita belajar satu kebenaran, yaitu tentang jadilah orang yang bijaksana. Ya, coba ulangi, katakan bersama-sama, jadilah orang yang bijaksana. Katakan kepada kiri kananmu, jadilah orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan tokoh yang terkenal dalam Alkitab, kita akan menemukan seorang tokoh yang legendaris, yang begitu luar biasa. Ya, kita bisa menonton filmnya. Pada waktu saya masih SMP SMA, senang ya melihat film ini. Siapa tokoh itu? Namanya Nabi Musa. Ya, kita semua tahu bagaimana kisah kehidupan Musa dari lahir sampai dia besar, sampai dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kita semua tahu itu. Nah, Bapak Ibu, Musa dia berkata, ajari kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ditulis di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Bapak Ibu, betapa Musa menyadari pentingnya menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Pernahkah engkau merenungkan sejenak betapa pentingnya untuk menjadi orang yang bijaksana? Nanti kita akan belajar lebih jauh. Tetapi Bapak Ibu, orang yang bijaksana dimulai dari apa? Dari memiliki hati yang bijaksana. Itulah sebabnya kenapa Musa dia berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, yuk kita jangan lagi hidup sembarangan. Kita jangan lagi hidup sembrono. Jangan lagi kita hidup sia-sia.
Tetapi mulailah masuki kehidupanmu seperti apa yang dirindukan oleh Musa. Dia mau memiliki hati yang bijaksana. Supaya apa? Supaya dalam kehidupannya dia hidup yang bijaksana. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, yuk kita mulai meningkat. Jangan kita hidup biasa-biasa aja. Jangan kita hidup stagnan. Tapi mulai dari sedikit kita meningkat. Kalau dulu kita hidup sembarangan, kita hidup sembrono, sekarang hidup bijaksana. Dan bijaksana dimulai dari hati yang bijaksana. Nah Bapak Ibu, kita lanjut masuk lebih mendalami lagi. Lanjut ya, mengapa bijaksana itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita? Mengapa bijaksana itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita? Coba kita simak apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal 28 ayat 26. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Saudara, sungguh ini sesuatu yang sepertinya ini di luar kebiasaan kita. Tetapi itulah firman. Firman ini berkata, siapa percaya kepada hatinya sendiri, dikatakan apa? Adalah orang bebal. Ya saudara, bebal itu tingkatannya tidak hanya sekedar bodoh, tapi lebih dari bodoh. Bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Inilah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita penting menjadi orang yang bijaksana, hidup bijaksana, supaya kita selamat. Banyak orang yang pandai tapi tidak bijaksana, sehingga apa? Akhirnya dia tidak selamat. Seperti yang dikatakan oleh Amsal ini. Jadi Bapak Ibu, kita memang perlu menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang pandai. Tetapi kita harus dilengkapi dengan yang namanya hidup bijaksana. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, ada firman di dalam Amsal 22 ayat 3. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ada perbedaan yang jelas. Orang yang bijak dan orang yang tidak bijak. Bagaimana kehidupan orang yang bijak dan bagaimana kehidupan orang yang tidak bijak. Amsal 22 ayat 3 ini dikatakan, kalau orang bijak, dia melihat ada suatu malapetaka, dia bersembunyi. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, orang yang tidak bijak, ia berjalan terus dan akhirnya kena celaka. Saya percaya kita semua tidak mau kena celaka. Yang setuju katakan amin.
Ya, kita semua ingin hidup selamat. Kita tidak mau kena celaka. Kita mau hidup selamat. Tapi bagaimana kita bisa selamat? Kita bisa tidak kena celaka kalau kita hidup bijak. Menjadi orang yang bijaksana. Nah, itulah pentingnya ya Bapak Ibu. Mengapa kita harus menjadi orang yang bijaksana? Jadi supaya kita selamat, supaya kita berjalan tidak kena celaka. Ya, banyak contohnya di dalam kehidupan kita ini ya, saudara. Udah tahu kalau itu bahaya, tapi orang yang tidak bijaksana, dia pikir, aku mau coba, mau iseng. Itu namanya enggak bijaksana. Kayaknya orang itu gayang deh kalau minum minuman keras. Wah, kayaknya hebat. Aku mau coba. Wah, kayaknya enak ya. Itu kalau ngedrak gitu ya. Minum atau ngepil gitu ya. Orang yang enggak bijaksana, dia berjalan terus dan kena celaka. Ya, bukan rahasia lagi ya Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang yang hebat, yang terkenal, yang jatuh karena hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak hidup bijak. Dia belum menjadi orang yang bijaksana. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, apalagi kita tahu ya bahwa situasi dunia saat ini Bapak Ibu ya, saat ini bukannya bertambah baik loh. Keadaan dunia ini malah bertambah makin gak karuan. Makin bertambah kacau. Ekonomi melemah. Bencana alam ada di mana-mana. Makin mengerikan. Penyakit-penyakit yang baru yang kita sedang perangi, corona, ya, pandemi COVID-19 ini bermunculan. Ada varian baru lagi. Lalu apa yang perlu kita miliki agar kita tidak kena celaka? Apa yang perlu kita miliki agar kita selamat? Bapak Ibu, hanya satu yang kita perlukan. Hidup bijak. Menjadi orang yang bijaksana. Ya, tidak jarang pemerintah mengajak kita supaya kita melakukan 5M. Memakai masker, sering mencuci tangan, ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Tapi banyak orang yang hidupnya tidak bijak. Malah banyak juga yang berkata, corona itu enggak ada. Akhirnya apa? Kena celaka. Akhirnya tidak selamat. Gara-gara hidup tidak bijak. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat keadaan situasi dunia ini, begitu terjadi penurunan moral yang luar biasa. Manusia mulai menentang Tuhan, di mana Tuhan memberikan perintah dalam sebuah pernikahan, pria dengan wanita. Tapi manusia sekarang dibalik hukum, dibalik hak asasi manusia, mereka menentang Tuhan. Mereka minta supaya disahkan pria boleh menikah dengan pria,
wanita harusnya boleh menikah dengan wanita. Sungguh Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki hidup yang bijak. Jadilah orang yang bijaksana. Yang sudah katakan amin, katakan dengan sebelahmu, kamu mesti jadi orang yang bijaksana. Kamu mesti jadi orang yang bijak, miliki hidup yang bijaksana. Nah Bapak Ibu, nanti itu bisa diterapkan dalam segala sisi kehidupan kita. Dalam berumah tangga, dalam keuangan kita, dalam bersosialisasi. Hiduplah bijak. Jadilah orang yang bijaksana. Baik, kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Bagaimana supaya kita beroleh hati yang bijaksana, lanjut ya. Sehingga kita memiliki hidup yang bijak, memiliki hidup yang bijaksana. Lanjut. Ya, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa hidup bijaksana, memiliki hati yang bijaksana, hidup yang bijak. Yang pertama adalah kita harus mau mendengar ajaran dari Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Mau mendengar ajaran dari Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Musa. Dia berkata, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, seringkali kita mendengar ajaran dari Tuhan, tapi tidak sedikit kita yang menolak apa yang diajarkan oleh Tuhan. Atau bahkan seringkali terjadi kalau Tuhan sedang mengajar melalui firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-hambanya, atau melalui orang lain, atau melalui membaca firman. Seringkali kita berpikir, itu bukan untuk aku. Ini cocok untuk si dia itu loh. Ini pas ini. Ini yang kena si A, si B. Saudara, ayo kita mulai berubah. Yang sudah dikatakan amin, mulai mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Saya ambil satu contoh dalam Matius 16 ayat 26. Di mana di situ dikatakan, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang diberikan, baik oleh Tuhan Yesus, baik oleh nabi-nabi, baik oleh rasul-rasul. Dan kita baca salah satunya ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Oleh sebab itu kita harus hidup bijak. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini tapi binasa? Kita harus bijak. Ya Bapak Ibu, dunia ini memang menarik hati. Dunia ini memang memancarkan auranya yang membuat banyak kita bisa tertipu, bisa terlena. Kita seperti dihipnotis, sehingga kita mencari dunia. Siang, malam, pagi, petang, pikiran kita hanya tertuju kepada dunia ini. Padahal dunia itu akan dilenyapkan.
Padahal dunia itu hanya sementara. Berapa lama kita hidup di bumi ini? Kita jangan berkata, Pak, aku kan masih muda, Pak. Aku masih punya waktu yang panjang. Orang yang meninggal tidak nunggu tua. Banyak orang-orang muda yang dipanggil Tuhan. Jadi kita harus bijak. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Yang setuju katakan amin. Mulai pikirkan, bukan perkara-perkara yang di dunia ini saja. Atau bahkan kita menghabiskan seluruh energi kita. Kita menghabiskan seluruh waktu kita mengejar hal yang dunia. Tapi kita kehilangan nyawa kita. Kita melupakan hidup kekal bersama Tuhan di dalam kekekalan yang tidak ada batasnya. Kalau sudah terlanjur begitu, bagaimana? Kita tahu kisahnya orang kaya yang berpesta setiap hari dan Lazarus yang miskin. Kalau sudah terlanjur, tidak bisa kembali. Bapak Abraham dia berkata, tidak bisa. Ini ada pemisah yang tidak terseberangi, jurang yang tidak terseberangi. Karena kamu tidak pernah perhatikan hidupmu pada waktu kamu di dunia. Kamu sudah mendapatkan yang baik-baik. Tapi kamu terlilit di situ. Kamu hanya fokus di situ. Dan akhirnya kamu kehilangan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, banyak orang yang tidak bijak. Kehilangan kesempatan untuk hidup kekal gara-gara hanya mengejar hidup yang sementara. Ya, dalam bahasa Jawa itu kan dikatakan buru uceng kelangan delek. Ya, sesuatu yang kecil kita perjuangkan mati-matian. Tapi sesuatu yang penting kita tidak pernah pikirkan dengan baik. Saudara, yuk beralih. Ya, kita mulai pikirkan kekekalan. Kita mulai pikirkan hidup nanti setelah kehidupan ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara, Pak, jangan bicara soal mati toh Pak, itu masih nanti. Saudara, nggak ada satupun yang tahu kapan kita berhenti bernapas, kapan jantung kita berhenti berdetak. Itulah sebabnya harus bijak, harus hidup bijaksana. Jangan sampai kehilangan. Sudah terlambat, tidak bisa dibalikin lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dengar ini, mulai sekarang, detik ini juga, hiduplah bijaksana. Yang sudah katakan amin, mulai atur hidupmu dengan baik. Di dalam kitab Efesus dikatakan, coba kamu lihat dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, Bapak Ibu, jadi bagaimana kita memperoleh hati yang bijaksana? Yang pertama, kita mau mendengar apa yang diajarkan dari Tuhan. Jangan tolak ajaran yang dari Tuhan. Ya, siapa menolak firman, nanti dia akan mendapat akibatnya. Yang kedua, bagaimana supaya kita beroleh hati yang bijaksana? Yang kedua, yaitu kita melakukan firman. Bukan hanya sekedar mau mendengar, tapi kita juga harus mau melakukan. Amin. Di dalam Matius 7 ayat 24, di situ dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana.
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Ayo Bapak Ibu, jadilah bijak, jadilah orang yang bijaksana, yaitu melakukan firman. Langkah pertama tadi kita mendengar ajaran Tuhan, firman. Langkah yang kedua, lakukan firman. Ya, Bapak Ibu, jangan kita meniru atau meneladani orang-orang yang munafik, orang-orang Farisi. Mereka tahu firman, tapi mereka tidak melakukannya. Percuma Bapak Ibu Saudara, tidak akan berubah hidup kita. Tetapi kita tidak akan menjadi orang yang bijak. Tetapi dua langkah ini lakukan. Mau mendengar, terus melakukan. Coba katakan, mau mendengar, kemudian melakukan. Ya, mau mendengar, kemudian melakukan. Itu diumpamakan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Orang yang demikian, orang yang bijaksana. Sehingga kalau ada banjir, ada angin, rumah itu tidak roboh, tidak ambruk. Banyak orang-orang yang hidupnya ambruk, yang putus asa, roboh, hilang pengharapan. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas batu. Tidak bijaksana. Tahu firman, mendengar firman, tapi tidak melakukannya. Itu sama dengan orang yang tidak bijaksana. Orang yang bodoh. Sia-sia. Ya saudara, yang kalau ahli bangunan, ya, anemer atau arsitek tahu, untuk membangun sebuah rumah yang kokoh, maka diperlukan pondasi yang kokoh. Ya. Semakin bangunan itu tinggi, maka semakin dalam pondasi yang harus dibangun. Ya saudara, akan menjadi sia-sia kalau kita membangun rumah, tapi pondasinya enggak kuat. Maka apa yang terjadi? Temboknya bisa retak, turun, ya, atapnya jadi ambruk, rumahnya jadi ambruk. Sia-sia biaya yang kita keluarkan, enggak ada gunanya. Itu sama halnya Bapak Ibu. Kalau kita mendengar ajaran atau firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, sia-sia. Apa yang sudah kita lakukan selama ini sia-sia. Akan roboh di satu titik tertentu. Ya, kita prihatin, kita sedih kalau ada teman-teman kita yang tiba-tiba meninggalkan iman percayanya, meninggalkan Tuhan. Roboh dia hidupnya. Kenapa? Karena dia hanya mendengar. Mendengar pun mungkin dia juga menolak. Dan malah tidak melakukan. Ya sudah, maka hidupnya menjadi roboh. Nah yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita beroleh hati yang bijaksana. Yang ketiga, mari kita belajar untuk terus menyikapi keadaan yang akan datang dengan tuntunan
Roh Tuhan atau Roh Kudus, menyikapi keadaan yang akan datang. Ya, apa yang akan datang? Kita harus sikapi tentunya dengan tuntunan atau penerangan atau illumination dari Roh Kudus atau Roh Tuhan. Saudara, di dalam Yeremia pasal 10 ayat 23, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Ya, sekali lagi, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi siapa yang berkuasa untuk menetapkan langkah-langkah kita? Siapa yang berkuasa untuk menentukan jalan hidup kita? Hanya Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23, ya lanjut ya, kita bisa baca dan saya bacakan untuk Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat 23, di situ dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya percaya kita sering nyanyikan lagu ini, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang menetapkan. Manusia tidak berkuasa. Itulah sebabnya kenapa di dalam Yakobus dia berkata, saudara, jangan engkau berkata, besok aku mau ini, nanti aku mau itu, besoknya lagi mau itu. Kamu enggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Engkau tidak tahu. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menetapkan langkah jalan kita sendiri. Mari kita bijaksana. Yang sudah dikatakan amin. Dengan cara apa? Biarkan Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidup kita. Amin. Ya, biarkan agenda Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Taruh semua agendamu. Biar kau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, silakan Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidupku. Saudara, banyak orang yang enggak bahagia. Banyak orang yang nelongso. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang merasa kering. Kenapa? Karena dia coba untuk menetapkan langkah-langkah hidupnya sendiri. Dia atur langkah-langkah hidupnya sendiri. Padahal tadi firman-Nya di dalam Yeremia 10:23 bahwa manusia tidak berkuasa menetapkan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ayo bijaksana Bapak Ibu, yang sudah dikatakan amin. Hidup bijak. Jangan seperti orang bebal. Jangan seperti orang bodoh yang ngawur hidupnya. Di dalam Injil Matius 25 ayat 13, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, enggak ada yang tahu kapan berakhirnya dunia ini. Enggak ada yang tahu kapan saatnya Tuhan datang kedua.
Oleh sebab itu bijaksanalah. Dengan cara apa? Berjaga-jaga. Ya. Contoh 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka dua-dua menunggu. Tapi yang bijaksanalah yang turut bisa masuk dalam perjamuan pesta. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup bijaksana. Supaya kita selamat, supaya kita tidak kena celaka. Dan bagaimana kita bisa memiliki hidup yang bijaksana? Mau dengar perintahnya, ajarannya, melakukan firman-Nya. Dan yang terakhir tadi, kita menyiapkan keadaan yang akan datang. Kita memang tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Tapi kita dengan tuntunan Roh, dengan tuntunan Roh Kudus, kita berjalan hari demi hari, saat demi saat dengan Tuhan. Yang sudah katakan amin? Mau hidup bijaksana? Mau hidup bijak? Ya Bapak Ibu, ayo berubah ya. Kita siapkan sebuah lagu untuk kita sama-sama masuk di dalam doa. Ya Bapak Ibu, jangan lagi hidup sembarangan. Katakan pada dirimu sendiri, katakan pada yang lain. Kita angkat pujian, ajar aku menghitung hari-hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Oh haleluya, siapkan hati Bapak Ibu sekalian, datang bersama-sama. Mari kita minta Tuhan menjamah setiap kita. Oh, kita minta Tuhan beracara dalam hidup kita. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Oh ya benar Tuhan, haleluya. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan, ya inilah saatnya untuk berubah. Jangan lagi hidup sembarangan. Engkau akan menemukan hidupmu sia-sia. Tapi mulailah belajar untuk bijaksana. Memiliki hati yang bijaksana. Hidup bijak. Jadi orang yang bijaksana. Mulai dengarkan apa ajaran Tuhan. Lakukan perintah-perintahnya. Mulai menyiapkan
hal-hal yang akan datang dengan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo saya mendorong kita semua sungguh-sungguh lagi dalam kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat pujian ini sekali lagi. Kita akan berdoa menyembah Dia bersama-sama. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Tuhan, ajarkan kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami hidup bijaksana. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pada saat ini kami sadar bahwa selama ini seringkali kami berjalan dengan pemikiran sendiri. Tapi biarlah mulai saat-saat ini kami hidup di dalam bijaksana, menuruti akan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang membawa kami pada jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami beroleh bijaksana di dalam melaksanakan perjalanan hidup kami ini. Kami tidak hanya saja melakukan hal-hal yang di dunia ini saja Tuhan, tapi kami boleh diingatkan bahwa ada kekekalan yang harus kami siapkan, sehingga kami tidak bisa sembarangan lagi berjalan dengan kemauan sendiri. Tuhan, Roh Kudus, terus pimpin kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh memperoleh apa yang baik dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua sudah mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan ya pada pagi hari ini. Saya akan mengumumkan kegiatan sepekan kita Minggu 7 Februari 2021. Sebelumnya kita akan baca ayat hafalan kita untuk minggu ini. Terdapat di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin.